Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini, hari Rabu, kita berjumpa dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita di dalam kita melaksanakan atau melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah pujian untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dan kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat yang terindah hari ini, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali membuka kitab Daniel pasal 3 ayat 25. Firman Tuhan berkata, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Waduh, luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mengambil satu topik, yaitu Allah yang peduli. Ada satu kesaksian yang begitu indah. Sekitar jam 12 malam saya baru pulang bersama istri, pulang pelayanan. Dan kemudian setengah 1 pagi, ya saudara, setengah 1 pagi ada telepon dan istri saya udah ada di kamar dan saya masih ada di ruang tamu, saudara. Dan telepon itu berkata, ada seorang bapak, dia berkata, Pak Pendeta, tolong doakan bahwa istri saya mau melahirkan. Singkat cerita, setelah kita berdoa, saudara, saya nggak tanya dia ada di rumah sakit mana, tapi dia berkata ada di BSD. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setelah kita berdoa, apa yang terjadi? Istri saya berkata, dia keluar, dia berkata gini, saudara, dia tanya, Papi, itu siapa yang telepon? Ada jemaat, Mam, dan istrinya mau melahirkan. Entah gimana Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Istri saya berkata, Pi, kita cari orang itu ada di mana. Waduh, saya kaget, saudara. Mam, ini udah jam 1 loh. Dan kita nggak tahu ada di rumah sakit mana. Pokoknya kita cari dia. Saya digerakin sama Tuhan, Pi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, akhirnya kita berjalan tuh jam 1 pagi. Kita jalan, kita cari rumah sakit di daerah sekitar BSD. Saya nggak tanya orang itu namanya siapa, jemaat, pakai apa, yang pasti dia istrinya mau melahirkan. Saudara yang kasih Tuhan, dari rumah sakit Omni, Asobirin, kemudian sekitar BSD, saudara. Sampai yang terakhir saya berkata, Mami, ini yang terakhir. Kalau enggak kita pulang aja, udah 1:30. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menjumpai di BSD, rumah sakit bersalin yang terakhir, saudara. Dan ternyata memang benar. Ternyata Bapak itu sedang menunggu kita, saudara. Pada waktu kita datang, Bapak itu mulai senyum di tempat parkir. Masuk parkir, dia udah nunggu kita. Pak Surya, Bapak, betul, oke. Nah, singkat cerita begini Bapak Ibu. Kenapa istri saya harus menjumpai Bapak itu? Di mobil, sebelum kita turun, saudara, istri saya berkata begini, Papi, bagaimana kalau hari ini Tuhan membawa kita ke tempat ini? Dan satu hal yang Tuhan ingin lakukan untuk Bapak ini, bagaimana berkat yang kita terima hari ini kita beri untuk dia, untuk membantu proses persalinan tentang biaya. Waduh, saudara yang kasih Tuhan, saya kaget dan saya bangga. Kenapa, Mam? Saya disuruh oleh Tuhan untuk memberkati pasangan suami istri ini. Waduh, sudah kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita habis berdoa dan suaminya berkata, Pak Pendeta, istrinya juga, Bu, terima kasih. Terima kasih. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Dan ini yang Tuhan mau. Di pagi sekali kita datang. Karena Tuhan membawa kita untuk membantu tentang biaya proses persalinan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini sungguh sangat menarik, di mana Tuhan menggerakkan istri saya untuk apa, saudara? Menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi pasangan suami istri yang baru saja yang akan melahirkan itu, saudara, tentang biaya itu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan seringkali datang
secara tiba-tiba. Hal ini pula yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dimasukkan ke dalam tungku api yang luar biasa panasnya, karena mereka berjalan di dalam ketaatan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketaatan kepada Allah membawa mereka menghadapi dapur perapian yang menyala-nyala begitu panas, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada akhirnya Raja Nebukadnezar, saudara, Raja Nebukadnezar pun dibuat terkejut saat mereka melihat ada 4 orang yang ada di perapian itu. Dan firman Tuhan berkata sangat menarik, saudara. Ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian. Padahal Raja Nebukadnezar tahu cuma ada 3, tapi kenapa ada 4? Dan mereka berjalan dengan bebas. Inilah satu pedulian di mana Allah begitu sangat peduli. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, peristiwa ini saudara, inilah mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun situasi yang begitu genting, situasi yang mungkin mereka berkata, sekalipun kita mati, saudara, kita mati bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah peduli, Allah mengerti. Ada satu lagu yang sangat bagus, lagu tempo dulu. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sampai hari ini ada banyak begitu kesaksian bagaimana Allah sangat mengerti, Allah sangat peduli di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, kita percaya bagaimana pertolongan Tuhan begitu indah, bagaimana pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup membuka 1001 macam cara untuk menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, bagaimanapun situasi yang kita hadapi saat ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini, sebelum meneruskan aktivitas kita, mari kita serahkan semua ketakutan kita serahkan semua kekhawatiran kita serahkan semua kecemasan kita dalam tangan Tuhan, dan percaya Dia akan bertindak. Saya ingat bagaimana istri berkata, "Papi, mari kita menemui orang itu supaya nama Tuhan dipermuliakan." Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan satu hal yang indah dalam hidup kita. Jangan takut, jangan cemas. Kita jalani hidup ini percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan, begitu kami melihat begitu nyata pada waktu mereka dalam perapian yang begitu panas, Tuhan hadir bersama-sama mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego pun diberkati Tuhan. Oleh karena itu kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan seorang diri, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli,
Allah yang mengerti dalam keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan dan kami yakin Tuhan pada hari ini seberat apapun beban yang kami pikul, kami percaya semua sudah selesai. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan akan jamah, Tuhan akan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami beban yang sangat begitu berat, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup memberkati kami. Bahkan Tuhan sanggup membuka 1001 macam cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, dan berkati masa depan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat beraktivitas, tetap percaya, tetap yakin, tetap optimis, jaga kesehatan, kiranya Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan